yuri al-musfur ba'da dabhi otoro. Kemudian diperlihatkan kamu burungnya bisa terbang. Pada sebelah kok terbang. Nah, ini sulapan banget ya. Ini sihir. Masuk yang pertama. Ya lucu. Sekarang orang pensihir membantah dia main sihir. Lalu dia sendiri sihir. Jangan-jangan yang selama ini saling meributkan soal sihir Pemain sihir dia. sama-sama pemain sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Arah 9 Channel. Kembali saya Muhammad AR bersama Ustadz Samad Mukhrisun Syauqi. Dalam hal ini Ustadz, saya ingin melanjutkan dari bahasan sebelumnya, di mana ada sejumlah kitab hikmah yang biasa dipelajari di sebagian pondok pesantren dikatakan sebagai kitab sihir ya. Lalu pada waktu itu kita bertanya, sihir itu apa sih sebenarnya? Nah, disinilah saya harap Ustadz untuk menjelaskan apa itu sihir secara kebahasaan dan secara peristilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Terkadang itu kita membahas tentang sihir ini, orang sering tumpang tindih dengan sesuatu yang sering kita sebut biasanya kalau secara orang mukmin itu kan punya maunah. Orang mukmin punya maunah ketika dia bersolat, berdoa agar diselamatkan, gitu ya, agar diselamatkan dari dikeroyok 1000 orang, kemudian dia bisa keluar dari keroyokan tersebut. Kemudian dia cerita kepada orang, seolah-olah orang itu mengatakan, wah, dia pakai sihir. Kalau dia sudah sholat 2 rakaat, dia berdoa dengan doa tertentu dan lain-lain, membaca Quran seperti yang disebutkan di dalam tafsir Yasin itu. Rasul itu ketika dikepung, kemudian bahwa ketika membaca surat Yasin sampai ayat 9-nya, wa ja'alna mim baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshayna fahum la yubsirun. Jadi Yasin baca itu, maka itu kalau diamalkan dengan rutinitas itu bisa ilmu menghilang. Sekarang yang menjadi masalah apakah itu sihir? Kadang seperti itu. Ada yang mengatakan nanti istidraj gitu kan. Nah sekarang biar kita tahu apa itu sihir. Mungkin ini yang penting untuk diketahui oleh umum ya. Secara literatur tentunya, tidak hanya katanya dan katanya. Ya, ini Mas, kebetulan saya menemukan satu kitab. Yang kitab ini sebetulnya udah lama sekali saya beli. Syarhu Manzumati Sibaqit Tibri fi nadmi ahkamis sihri, di dalam nazam hukum-hukum tentang sihir. Ngeri ini, judulnya aja ngeri ini. Enggak, tapi di sini juga at-turukul mardiyah, bayalihi at-turukul mardiyah, dan mengiringi. Jadi hukum-hukum tentang sihir ini di dalam mengobati sihir dan obat zikir yang bersifatnya ilahiyah, zikir yang bersumberkan kepada Allah gitu. Jadi ini aja yang saya ingin. Kemudian saya akan rujukan tafsir Al-Hakam minal Quran, itu tafsir Ali As-Sabuni. Jadi ini biasanya kalau di pesantren Termas ini untuk pelajaran kelas 1 aliyah. Ya, jadi tafsir ini memang ini dipelajari, dan itu biasa kita ketika membahas itu ya seru-seruan lah gitu. Makanya saya dulu pas ingat pembahasan tentang sihir, maka sedikit banyak akan saya kutipkan dari sini, karena ketika saya mengutip akan membutuhkan waktu mungkin bisa semalaman. Kalau saya baca dari awal sampai akhir itu bukan waktu semalaman, Mas. Jadi secara singkat aja sekarang. Gini. Yang di Ta'rifus Sihri di kitab Sibaqut Tibri, Final Kamis Sihri ini. Jadi sihir itu di dalam lugatan secara bahasa iku sarfus syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Jadi membelokkan sesuatu dari kenyataan kepada selain kenyataan itu. Oh iya. Jadi itu ya, apa namanya, membelokkan sesuatu atau mungkin merekayasa sesuatu seperti sesungguhnya tapi tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Bisa kalau untuk kamu kalau Al-Zairu di sini dia mengatakan bahwa fa'anna sakhira lama aral batil fi suratil haqi, dan terkadang di sini orang yang sihir itu memperlihatkan kebatilan tapi
di dalam seolah-olah kenyata. Ini secara kebahasaan. Bahasaan. Jadi penerjemahan ini kan ada kebahasaan dalam istilah Arab itu lughatan seperti yang disampaikan tadi. Itu secara kebahasaan atau lughatan. Kalau istilahan mungkin nanti ada sihir dalam pengertian secara syar'i, secara syarak gitu. Oh ya, syarak. Jadi gini Mas Ali. Maka setiap sesuatu yang dapat menarik seseorang, bisa mengherankan seseorang secara lughat, itu dinamakan sihir. Kan kita pernah kan terjadi. Iya. Di zaman Rasul itu ada salah satu sahabat. Sahabat ini istilahnya ketika datang ke Rasul itu secara istimewa, memang pidatonya hebat. Sehingga orang itu tertegun, yang di kitab di tafsir ini, tertegun dengan kemampuan bahasa yang sangat membuat orang terheran-heran. Ini saya bacakan di kitab Rawaihul Bayan. Ya, sini. Waruya anna rajulaini qadama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khataba ahaduhuma, salah satu di antara itu pidato. Gitu. Fa ajaban nasu min fasahatihi. Kemudian orang yang mendengarkan itu terpaku, terkesima, terheran-heran, pokoknya bisa kayak kehilangan konsentrasi, semuanya hanya tertuju kepada sesuatu. Ya. Nah, apa di sini? Min fasahatihi wa balaghatihi. Saking hebatnya lisannya ketika menyampaikan dan saking baliknya luar biasa untuk didengarkan. Faqala Rasulullah SAW, inna minal bayani lah sihran. Sesungguhnya setengah dari bayan adalah sihir. Secara kebahasaan. Maka di sini ada satu pertanyaan, kaifa sumiyang alaihissalam rawatul bayan sihron. Ma'anna sihra madmumun aklan wa naklan. Ini nggak usah kita rembuk. Terus karena makin ini dibahas Mas Ali, kenapa Rasul kok sampai menyebut itu sebagai sihir? Sedangkan sihir itu kan dilarang, gitu kan, dicegah atau ada sihir madmumun, tercela. Ini nggak usah kita bahas karena ini membutuhkan waktu panjang. Jadi kembali ke asal lagi. Ya. Tadi Bapak membelokkan sesuatu dari kenyataan. Jadi kita berbuat atau membuat suatu pekerjaan yang bisa dilihat orang, sebetulnya nggak seperti itu aslinya, Mas. Tapi dilihat orang kok seperti itu. Nah, itu kan gampang ya. Iya. Nah, itu namanya sihir. Dan ini mutlak. Apa aja. Ya, kalau secara ini, secara syar'i. Ya. Itu Imam Fakhr Razi, as-sihru fi 'urfi syar'i mukhtassun bi kulli amrin yakhfa sababuhu. Jadi sihir itu di dalam umumnya menurut syarak sesuatu yang khusus, setiap sesuatu yang istimewa yang tidak nampak sebabnya. Sesuatu yang mengherankan, yang istimewa yang tidak nampak sebabnya. Wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, dan takhayul itu apa ya? Khayalan dilihat itu ala ghairi haqiqatihi, tidak nyatanya, kenyataannya tidak seperti itu. Wa yajri majrat tamwi wal khata. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah membuat sesuatu. Apa ya namanya, tamwi itu ya membuat sesuatu, dan khoda itu tipuan, Mas. Jadi ya jelas tipuan. Tipuan itu kan seperti kita misalkan, kan kita sering nanti diterangkan di sini. Maka itu masuk dalam kategori sihir itu banyak macam-macam. Macam-macam sihir banyak. Alias sihir yang disebutkan untuk jumhurul ulama. Ya, kalau di sini disebutkan ada sihir, itu ada sihir yang namanya sihir secara hakiki. Ada sihir majazi lah, yang Rasul tadi majazi itu. Oh iya majazi. Seperti aku tersihir oleh penampilanmu. Nah, itu ya? Majazi. Yang jelas ada kemiripan di antara lughatan wal istilahan. Artinya memperdaya
sesuatu yang seperti sungguh-sungguh Sungguh. tapi sebenarnya tipuan. Enggak, gitu. tipuan. Iya. Misalkan tiba-tiba itu tak giniin, kok tahu-tahu udah di sono. Kalau ini dilempar orang lain nggak tahu, itu sihir. Kayak sulap dong. Ya kan di sini maka disebutkan ini kecepatan tangan termasuk sinkron. Oh. Enggak, ini kalau kita bahas makanya saya bilang, saya kalau membahas ini terlalu panjang. Makanya saya segini. Entar bener nggak apa yang saya katakan ini? Sekarang gini Mas. Nih, maka sihir itu ada yang bersifat hakiki, nyata. Maka ada pertanyaan, apakah sihir itu nyata atau hanya khayalan doang? Kan gitu. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang itu. Apakah itu sihir itu ada atau tidak? Apakah sihir itu bisa mengenai orang, misalkan orang sehat dari sakit atau tidak? Orang yang tadinya bisa melihat terus disihir nggak bisa melihat, itu ada nggak? Kan gitu. Nah, itu di dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran dari karangan Ali As-Sobuni, ini diterangkan bahwa ada bermacam-macam sihir. Ya, tapi kalau di sini maka ada hukum al-hukmul awwal hal lisihri haqiqah wa ta'thirun fil waqi'. Apakah di dalam sihir itu ada kenyataan dan bekas bisa menimbulkan efek yang nyata, gitu loh. Ikhtalafal ulama fi amri sihri hal lahu haqiqatun am huwa syu'udatun wa takhayyulun. Apakah itu ada kenyataan atau hanya cuma sulap tahu Mas? Ya. Atau hanya rekayasa saja. Takhayul itu ya takhayul enggak nyata lah gitu. Jadi masih terjadi perbedaan ulama ya. Ulama. Tapi gini, fadhahabat jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah illa an-nasira lahu haqiqah wa ta'thir. Pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, pendapat jumhurul ulama, pendapat banyakan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sihir itu nyata dan ada. Sihir itu ada dan nyata. Jadi jangan sampai kita terjebak, oh itu pura-pura, itu hanya permainan doang. Sihir ada gitu. Ini yang pertama. Maka di sini, tapi untuk Mu'tazilah, wadhabu Mu'tazilah wa badu ahli sunnah ila anna sihra laisa lahu haqiqah fil waqi'i. Wa innama huwa khata'un wa tambiyun wa tadlilun. Wa annahu min babin min abwabis syu'udah. Jadi untuk Mu'tazilah dan sebagian ahli sunnah, sebagian ulama ya. Jadi enggak semua ahli sunnah, maksudnya sebagian kecil ahli sunnah mengatakan bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya. Berarti apa? Tipuan, merekayasa, terus penyesatan pandangan mata. Wa annu min babi abwabi syu'udah, dan ini termasuk bab dari persulapan, sulap. Wa huwa indahum ala durubin, dan dia macam-macam. Sekarang macam-macamnya Mas. Tadi kan jelas kalau ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah nyata benar bahwa sihir itu ada. Menurut sebagian ahli sunnah, sebagian ya, itu hanya semacam rekayasa. Menurut Mu'tazilah sama sekali mengatakan bahwa sihir itu hanya sebuah rekayasa. Apa itu Mu'tazilah, nanti kita bahas lain kesempatan. Adilatul jumhur, dalilnya sebagian besar ulama. Apa di sini? Bahwa sihir itu nyata benar terjadi dan ada kenyataannya. Alias ketika seorang disihir biar sakit, ya saya sakit beneran. Abadan orang nggak percaya, itu tidak bisa meniadakan fakta adanya. Nggak percaya monggo saja. Tapi fakta ada. Dan Quran dalilnya. Di sini Allah mengatakan saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin adzim. Apa? Waja'u bi sihrin adzim. Mereka datang dengan sihir yang agung. Masuk agung cuma sihir-sihiran mainan, itu nggak mungkin. Makanya ketika sihir itu ada di ayat surat ini Mas, mungkin dibaca tadi. Jadi ada surat Al-Baqarah. Walamma ja'ahum rasulun min indil musaddiqil ma'hum nabadha fariqun min alladziina kitab, sampai bawah Mas nanti. Sampai di sini surat Al-Baqarah 103 sampai 103 dibaca saja. 11 sampai 103. Maka fayata'allamuna sekarang. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ada sesuatu yang waktu itu
Babila Harut wa Marut. Itu kan ada yang mengatakan itu malaikat yang diutus menjadi kemudian dia diserupakan dengan manusia mengajarkan sihir supaya mengajarkan manusia itu tentang sihir. Itu agar tahu loh bahwa untuk apa ya? Untuk membantah bahwa Nabi Sulaiman itu bukan tukang sihir. Karena setan kan pinter. Membuat buku terus ditanam di bawah singgasana Sulaiman. Ketika beliau meninggal, dibongkar, loh ini Sulaiman bisa menguasai jin dan menguasai jin, buat macam-macam itu karena sihir kan gitu. Nah, ini Allah membuktikan dengan ayat ini fayata'allamuna minhuma, maka menurunkan kedua malaikat, kemudian manusia itu belajar kepada Harut wa Marut. Di Babil, tapi di negara Babil kan. Babilonia sekarang ya. Babil kalau sono punya ahli sihir banyak, saya yakin itu. Fayata'allamuna, orang-orang itu belajar darinya mayufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi, yaitu sesuatu yang dapat memisahkan untuk antara suami dan istri, antara kakak dan adik, antara teman dan temannya, antara seorang ibu dan anaknya. Berarti ketika itu ada pelajarannya dan dipelajari, berarti ada nyata. Berarti apa? Memang ada. Wong yang dipelajari ada, kok masuk nggak ada? Tapi ingat bahwa Allah menegaskan wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Semua itu tidak akan bisa membahayakan kecuali izin Allah. Itu jelas. Kalau ini jalan ini sudah percaya atau tidak ya monggo saja. Yang penting ini bahwa jumhur ulama mengatakan sihir itu ada. Ini yang pertama. Berarti secara otomatis bahwa ada ilmu sihir yang untuk memisahkan orang, suami dan istrinya, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini yang mengatakan bahwa sihir itu ada secara hakikat, nyata. Jadi bukan tipuan. Kemudian, tadi kita mengambil istadlal al-Mu'tazilah. Sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah itu mengambil dalil juga. Di sini saharu ayunan nasi wastarhabuhum, mengambil itu, bukan yang terakhir. Ya sama-sama ayatnya itu juga, Mas. Ayatnya itu juga, ya. Tapi beda penafsiran. Ya. Yukhayyalu ilahi min sihrim anha tasnga. Jadi yukhayyalu ditakhayulkan, ilusikan terhadapnya dari sihirnya mereka, tongkat itu seolah-olah jalan jadi ular. Tongkatnya tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Seolah-olah jadi ular. Seolah-olah jadi berarti bukan ular beneran. Iya. Gitu. Ini berarti sudah clear. Alias pendapat jumhur ulama sihir itu ada. Saya sekarang contoh-contoh lain. Tadi kan contoh secara Qur'ani ya. Ada nggak pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan beberapa bagian dari sihir yang terkait apakah nanti secara hakikat itu ada atau yang batasannya hanya pada tipuan-tipuan mata? Ya, sekarang gini Mas nih. Makanya saya bilang yang pertama adalah tipu daya. Jadi tipu daya yang pertama itu al-khada' atau at-takhyil. Al-khada'. Apa contohnya di sini? Sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang mas'udzin, itu bisa dikatakan ya pesulap. Orang yang memang menekuni itu. Menekuni apa? Haitsu yurika anna dzabha usfur, annahu dzabha usfuron. Ini Mas dicontohkan pakai burung, Mas. Ketika diperlihatkan kepadamu mereka menyembelih burung. Tsumma yurika al-musfur ba'da dzabhi at-tara. Kemudian diperlihatkan kamu burungnya bisa terbang. Disembelih kok terbang. Nah, ini sulapan banget ya. Ini sihir. Masuk yang pertama. Nah, pemirsa, ya kan? Jadi yang pernah kita tonton di TV-TV yang biasanya disebut sulap ternyata sihir. Menurut kitab ini dibahasakan sebagai sihir. Macam yang pertama. Kenapa Mas? Wadzalika li khaffati harokati, karena sangat samar gerakannya. Yang pesulap tadi sangat samar, Mas. Seolah-olah
Kayak gitu. Oh. Sekarang wal madbuhu ghairal ladzi tara. Yang disembelih itu bukan yang terbang tadi. Iya. Mohon maaf saya. Ini jadi seru, Mas. Masalahnya gini loh. Jadi kita bukan menjasis orang yang punya pekerjaan itu ya. Tapi karena ini hukum, kan harus tak sampaikan. Masalah nggak percaya, ya buka aja kitabnya. Apapun keadaan yang seperti ini, ya, menipu mata, tujuan untuk apa? Di sini pokoknya itu sihir. Ya lucu. Sekarang orang pensihir membantah dia main sihir, loh dia sendiri sihir. Repot nih. Ini nomor yang pertama, yang kedua. Oh, yang kedua. Ini ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Ada keempat. Ini ya, supaya tahu, Mas. Ini karena sering kita lihat sebetulnya. Sering kita lihat. Yang kedua, al-kuhanatu wal arafah bi tariqit tawaddu'i. Sekarang al-arafah yang suka sok tahu. Tapi apa dengan cara? Kama yaf'alu ba'dul arrafin wal kuhan haitsu yuwakkiluna unasan bitlangi ala asrarin nas hatta idza ja'a ashabaha akhbaruhum biha wa yas'amuna anha min haditsil jinni wa syayatin lahum wa anam yattasiluna bihim wa yuti'unahum bi basitatir raqi wal azaim wa nasyayatin tukhbiruhum bil mughayyibat. Hasadikuhum nas wa ma hiya illa muwata'ul ma'al ashkhasin qad atuhum lidzalik. Pas Ali kena santet. Tapi untuk membuktikan seolah-olah kena santet, saya udah tanam dulu loh. Saya tanam keris yang udah tua. Yang saya beli di Lowakan di mana Jatinegara apa di mana? Iya, di Rawabening. Di Rawabening. Saya beli. Atau patung, patung yang serem lah gitu. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan orang, tanam dulu, kemudian setelah ditanam Mas Ali tak obatin. Aku tak obatin di sini seolah saya ngobati pakai ngazain, pakai jimat dan lain-lain lah. Ya. Biroki atau dengan ruqyah. Begitu terus wah gitu. Tahu-tahu ini ada ini, udah ambil itu, ambil ke sono, lari ke sono. Nongol lah bendanya. Nongol ke sono. Nggak tahunya ditanam dulu. Itu sihir, Mas. Itu bagian dari sihir. Jadi tata cara seperti itu masuk juga bagian sihir. Jadi pertama tadi kayak burung yang disembelih seperti sulapan, yang main-main. Bukan seperti sulapan, emang sulapan. Emang sulapan ya. Kedua, yang pura-pura ada serangan santet gampangannya, tapi sebelumnya sudah ditanam, itu juga bagian dari sihir. Ya. Ketiga, udah. Ketiga apa itu? Ketiga itu mungkin untuk berikutnya biar pemirsa kita penasaran, kita sambung pada edisi berikutnya. Setuju pemirsa ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang sihir. Yang pasti dari pertama tentang sihir secara kebahasaan, secara peristilahan, kemudian pendapat ulama dan contoh-contoh sihir. Jangan-jangan yang selama ini saling meributkan soal sihir pemain sihir sama-sama pemain sihir. Ini mohon maaf sekali, bukan merendahkan, ini hanya mengacu pada dua kitab yang kita baca. Wah, ini kitab ini nih, Mas. Ini kan di sini disebutkan pendapat ulama. Iya, pendapat ulama. Jumhurul ulama. Iya. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa. Berikan kritik dan saran di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.